Nah, selanjutnya kita ngomongin soal machine learning model yang tepat. Pemilihan model machine learning yang tepat itu tergantung daripada data yang kita miliki juga ya. Dan tergantung dengan bisnis yang akan kita coba solving problemnya gitu. Nah, machine learning itu secara garis besar ya, itu ada dua secara generik ini ya, supervised learning dan unsupervised learning. Kalau ngomongin soal machine learning yang lain, itu nanti ada deep learning, reinforced learning, tapi itu lebih advance dan biasanya pemakaiannya udah ke gambar ya, untuk dataset yang berbentuk image. Menggunakan training dataset yang tepat, ini udah kita coba bahas tadi ya. Jadi jangan sampai datanya itu nggak relevan dengan bisnisnya, kemudian datanya itu nggak inklusif atau nggak menyeluruh, mewakili populasi, kemudian mempertimbangkan keadilan kontrafaktual. Ini ngomongin soal tadi karakteristik sensitif seperti ras, jenis kelamin itu harusnya setara ya. Jangan sampai datanya itu hanya cenderung untuk mengevaluasi data untuk jenis kelamin laki-laki aja, tapi perempuannya dikit gitu. Itu pasti akan mempengaruhi proses testingnya nanti gitu. Lakukan data processing yang hati-hati. Ini tahapan yang krusial juga yang menentukan nanti datanya ini bisa dengan spesifik bisa menjelaskan model machine learning-nya atau enggak gitu. Ini juga menentukan akurasi daripada modelnya nanti. Kemudian meningkatkan keterlibatan manusia. Jadi ketika kita ingin menggunakan sistem AI untuk bidang kesehatan, kita harus kolaborasi dengan dokter ya. Intinya gitu. Jadi ada expert yang emang berkontribusi dalam produk yang akan kita buat gitu. Jadi AI itu sebenarnya aplikasinya banyak banget. Kalau teman-teman punya data apa aja, itu bisa dijadiin AI teman-teman. Cuman kita perlu kolaborasi nih, kita sebagai programmer IT atau programmer AI yang tahu ngodingnya, itu kita perlu kolaborasi dengan orang-orang yang misal di bidang hukum gitu ya. Karena kita ingin buat produk AI untuk hukum, nanti kita harus kolaborasi dengan orang-orang hukum yang tahu tentang regulasinya, kemudian data-data apa aja yang perlu dilakukan, yang perlu dipilah gitu ya. Ininya itu. Kemudian edukasi terkait sains dan teknologi, mereformasi pendidikan untuk mencakup kolaborasi multidisiplin dan mempertimbangkan etika dapat membantu mengurangi bias dalam AI. Mengajarkan sains dan teknologi dari perspektif yang lebih menyeluruh dan objektif dapat memastikan bahwa pengembangan AI-nya itu akan lebih sadar dalam potensi bias di masa depan. Jadi ya wawasan akan pentingnya menghindari bias itu sangat penting nih teman-teman. Di sini dititik beratkan ya, maksudnya dikuatkan nih. Pemantauan dan pengujian berkelanjutan. Jadi kalau misal teman-teman bikin produk AI-nya sekarang nih, tapi kan data-datanya kan kemarin, misal data-data 2024. Kalau misal nanti di tahun 2026, kemungkinan model machine learning AI teman-teman masih relevan nggak? Harusnya masih relevan, tapi nggak akurat karena data 2025-nya nggak diambil. Jadi harus ada pengujian yang berkelanjutan berdasarkan data-data yang baru gitu. Ini juga untuk memperbaiki dan menghindari bias lagi ya. Tuh, menghindari masalah infrastruktur. Ini soal pengumpulan dan pemrosesan data yang tidak menyebabkan bias. Misalkan sensor yang rusak atau peralatan yang sudah usang yang dapat mengubah data yang mengarah pada hasil AI yang bias. Jadi ada kemungkinan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data itu ada yang error atau ada yang rusak, sehingga data yang dikumpulkan justru salah. Itu kan bisa jadi faktor daripada data yang bias.